Halo semuanya, sawadee krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus di Subang, Jawa Barat. Dan yang akan aku bahas di video kali ini mengenai ada beberapa teori konspirasi nih, beberapa netizen ya, yang menurut aku menarik tentang alasan kenapa kedua jenazah almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel itu diletakkan di mobil Alphard warna hitam di bagasinya. Apa alasannya? Di samping dengan beberapa teori konspirasi kalian, juga akan aku support dengan beberapa data yang berasal dari olah TKP dan juga dari hasil otopsi. Kita akan coba make sense kan. Masuk akal nggak alasannya ini? Alasan yang pertama adalah banyak masyarakat, ya sebagian ya, yang berpikir bahwa kenapa kedua almarhumah diletakkan di mobil Alphard hitam tersebut? Karena jenazah tersebut diperkirakan ingin dibuang oleh pelaku ke suatu tempat agar kesannya I don't know, menghilangkan barang bukti, menghilangkan jenazah atau membuat hal-hal lainnya. Kalau menurut aku, coba sebelum aku sampai kesimpulan aku setuju atau enggak, kita coba simak dulu beberapa fakta. Fakta yang aku peroleh dari tayangan Kompas TV dinyatakan bahwa hasil otopsi yang pertama, Ibu Tuti meninggal itu di setengah 12 malam, tanggal 17 Agustus, sementara almarhumah Amel itu meninggal sekitar jam setengah 4 pagi. Itu kan jaraknya cukup jauh ya. Yang kematian terakhir setengah 4 pagi. Setengah 4 pagi kalau membersihkan, mungkin sudah tidak ada lagi di dunia ini kan ya, Amel setengah 4 pagi. Itu kan mungkin mau membersihkan jenazah agar menghilangkan jejak barang bukti atau sidik jari begitu. Mungkinkah membutuhkan waktu sampai jam 6? Jam 6 itu berarti setengah 4, setengah 5, setengah 6, 2,5 jam. Butuh waktu 2,5 jam untuk membersihkan kedua jenazah. Menurut aku waktunya terlalu lama. Kenapa aku bilang sampai jam 6? Karena kan ini berhubungan dengan saksi. Ada 3 saksi yang aku bahas hari ini di hari tanggal 18 Agustus tersebut. Pertama adalah Mang Ajat ya, yang melihat mobil sedang diparkirkan jam 6 pagi. Kemudian juga disupport keterangan ini dengan saksi Mang S beserta sopir angkutan yang sama-sama berada dalam mikrolet yang sama, yang melihat mobil tersebut menghalangi mobil yang dia kendarai itu sekitar setengah 7-an pagi, ada jarak setengah jam. Apakah butuh waktu sebegitu lamanya untuk membersihkan kedua jenazah? Menurut aku nggak sebegitu lama ya. Kalau kita mandi kan ya, mandi sendiri aja, ya paling butuh waktu lama-lama juga hitungan menit, 10 menit juga sudah bersih begitu. Tapi mungkin aja Anjas, karena kan ini berusaha menghilangkan sidik jari. Memandikan itu benar-benar sangat detail dan juga hati-hati agar tidak tertinggal bekas sidik jari si pelaku. Ya bisa aja, tapi paling tidak sampai 2,5 jam lah jaraknya ya dari kematian yang kedua oleh di Amel tersebut. Kemudian begini, jaraknya sampai jam 6. Yang pertama, kita ketahui juga kan ya, jam 6 sampai jam setengah 7-an pagi, kita asumsikan karena dari ketiga saksi kan melihat mereka sedang sepertinya si pelaku yang ciri-cirinya sudah aku bahas di video sebelumnya, ini kan sepertinya agak kesulitan menyetir mobil Alphard tersebut. Itu sebenarnya menandakan memang mereka dari awal, kalau menurut aku mereka memang tidak ada rencana untuk membuang jenazah tersebut ke tempat lain, ke lokasi lainnya karena keterbatasan dari kemampuan si supir tersebut. Atau ada juga yang bilang sebenarnya rencananya memang mau dibuang Anjas, tapi ternyata si supir tersebut ngerasa nggak pede ngebawa mobil Alphard, makanya daripada kecelakaan di jalan raya malah ketahuan, makanya tiba-tiba planningnya berubah. Mungkin nggak seperti itu. Menurut aku sih agak kecil ya kemungkinan seperti itu, karena dengan well plan eksekusinya mereka ini harusnya sampai ke hal yang sangat penting seperti menyetir mobil, harusnya sudah bisa diantisipasi. Nah, dengan beberapa fakta tersebut, menurut aku adalah sebenarnya mereka, si pelaku, kenapa aku bilangnya mereka? Karena kan dari hasil olah TKP ada 2 jejak kaki yang berbeda, yang jejak kakinya ini diambil di tanggal 18 Agustus oleh tim penyidik ya, bukan yang 19 atau 20 atau setelahnya. Ada 2 jejak kaki yang berbeda, kemungkinan besar adalah lebih dari 1 orang, dan memang agak sangat mustahil ya kalau ini semua dikerjakan oleh 1 orang, itu sangat luar biasa kuat banget kalau cuma 1 orang dari kasus pembunuhan ini. Dan mungkinkah
tujuan dari si pelaku meletakkan kedua jenazah di mobil Alphard hitam tersebut karena faktor sakit hati. Karena kalian tahu, umumnya kasus pembunuhan berdasarkan pakar kriminolog itu ada 3 alasan. Asmara, hubungan sosial, dan juga harta. Yang kemungkinan paling besar adalah masalah asmara ataupun hubungan sosial, permasalahan dengan manusia dan seperti itu. Karena mobil Alphard adalah mobil yang jenisnya adalah kategori mobil mewah ya di Indonesia, berapapun keluaran tahunannya itu termasuk dalam mobil mewah. Mungkinkah ada salah satu otak dari pembunuhan ini karena merasa kesel? Mungkin Ibu Tuti atau Ibu atau Amel itu merasa sangat pastilah kalau kita punya barang mewah pasti kita menyayangi, kita bangga. Ya paling nggak menyayangi lah, kalau bangga kan relatif karena setiap orang beda-beda. Pasti kalau kita punya barang mewah, apalagi mobil yang biasa aja, itu kadang kita sayang banget, apalagi mobil ini adalah mobil Alphard gitu, termasuk barang kesayangan yang mungkin Ibu Tuti dan juga Amel. Dan orang ini saking bencinya sama mereka, begitu, mereka tuh ingin memastikan, ya sudahlah, kamu tewaslah di barang yang paling kamu kagumi, paling kamu sayangi. Aku nggak peduli gitu kan ya. Mungkinkah ini ada permasalahan dengan mobil tersebut, ada salah satu bagian ceritanya. Orang-orang yang sakit hati dengan Ibu Amel dan juga Amel ya dan juga Ibu Tuti itu kan kalau dilihat dari media massa ya kita ketahui lah nama-namanya. Kalian boleh tuliskan di kolom komentar ini ya. I know everybody knows about that one. Tapi bukan berarti juga kan ya kalau kita sakit hati sama seseorang lantas aku akan membunuh kamu, karena banyak juga kasus pembunuhan itu latar belakangnya ternyata tidak berhubungan dengan motif begitu. Kadang ada beberapa hal kasus ya yang nggak make sense gitu kenapa dia membunuh gitu. Oh ternyata cuma gara-gara simple, gara-gara perbedaan pendapat sedikit, cuma gara-gara sakit hati karena perkataan A, B, C, D itu juga bisa terjadi loh. Karena pembunuhan itu tidak selalu berhubungan dengan motif gitu, linear dengan permasalahan sosial. Nah, dari keterangan Mang S dan juga supir angkutan yang berpapasan dengan si supir mobil Alphard hitam ini kan dikategorikan adalah orang yang tidak pandai dalam mengemudikan mobil Alphard. Dibuktikan dengan si supir angkutan yang sempat ngomel marah ke si supir itu, dibilangnya nggak bisa nyetir ya katanya gitu ya, dengan bahasa yang lebih kasar pastinya ya. Intinya nggak bisa nyetir. Kemudian terakhir juga kita melihat parkiran mobilnya, karena kan mobil kan awalnya biasanya menurut Pak Yosep mobil itu kepalanya dihadapkan ke dalam rumah, tapi pada saat hari kejadian di 18 Agustus tersebut, mobil itu diparkirkan menghadap keluar ke jalan, ibaratnya kayak mau pergi begitu. Dengan posisi ban itu yang menggambarkan agak kesulitan dalam parkir. Well, kalian masih ingat, aku juga masih ingat banget waktu pertama kali belajar nyetir mobil, bagian terberat adalah bagi aku tuh parkir, apalagi parkirnya mundur, itu sangat sulit sekali. Dan ini terbuka kemungkinan yang sangat besar si supir tersebut memang tidak pandai dalam mengendarai mobil Alphard hitam tersebut. Dan rata-rata kan mobil Alphard itu biasanya ya teman-temanku yang punya mobil Alphard itu mereka punya supir. Mereka jarang menjadi supirnya sendiri, pasti ada supirnya yang di-hire gitu. Nah, lebih ke masalah sakit hati sih menurut aku, bukan karena kedua jenazah tersebut akan dibuang kemana begitu. Terus posisinya juga menurutku penting nih ya. Kalian juga melihat ini, ada banyak ya teman-teman yang mengirimkan foto-foto dari kedua almarhumah. Kondisinya cukup sangat memprihatinkan, dan aku tidak akan tayangkan pastikan. Itu kan mereka kedua jenazah itu kan bertumpuk ya di belakang bagasi mobil. Kedua jenazah bertumpuk di situ, itu kan benar-benar yang sudah tidak ada lagi kayak respect, tidak ada lagi menghargai. Kalau kita melihat dari ada kan beberapa orang bilang begini, kenapa kok mereka dimandikan? Mungkin saja karena mereka tuh pelakunya masih ada rasa kasih sayang anjas, ingin membersihkan darah-darahnya. Menurut aku enggak. Kenapa dimandikan? Pure tujuannya adalah untuk menghilangkan sidik jari mereka. Kenapa aku mengatakan itu seperti ini? Karena faktanya adalah pada saat mereka diletakkan di mobil
Alphard hitam tersebut, mereka itu diletakkannya tidak manusiawi begitu. Kalau mereka masih punya ada rasa compassion, rasa kasih sayang, aku yakin mereka tidak akan dijadikan satu tumpukan seperti itu. Bisa aja salah satunya diletakkan di bagian depan mobil, satunya di belakang agar mereka tidak tertumpuk-tumpukan kalau memang masih ada rasa compassionnya atau rasa kasih sayang tersebut. Jadi si pelaku menurut aku benar-benar adalah orang yang sama sekali tidak ada lagi rasa kasih sayang sedikit pun untuk kedua almarhumah. Menurut aku tidak ditemukan rasa kasih sayang seperti itu, tapi mungkin si otaknya kita nggak tahu karena dari 2 bulan terakhir ini kita melihat sepertinya ada kecenderungan ada 2 part, ada 2 playing roles-nya, bagian eksekutor dan juga bagian otaknya. Karena begitu melihat rapihnya pembunuhan ini, kemudian terstrukturnya kasus pembunuhan ini adalah hal yang sangat tidak mungkin kalau ini hanyalah eksekusi pembunuhan yang dilakukan misalnya hari ini aku mau bunuh dia, langsung besok eksekusi. Menurut aku enggak. Ini butuh waktu paling tidak beberapa hari atau minggu untuk merencanakannya, menghubungi siapa yang harus bertugas ini, bertugas itu. Bahkan untuk hal simple, knowledge mengenai membersihkan sidik jari pun, itu harus dicari tahu loh. Dan mencari tahu itu kan butuh waktu. Ternyata mereka tahu membersihkan sidik jari itu harus dengan sabun, karena tangan kita kan ada minyak-minyaknya. Nah, minyak itulah yang akan ngecap di benda-benda yang kita sentuh. Itu adalah yang pertama kan ya, menurut aku yang harus menjadi perhatian. Kalau pada kesimpulannya, apakah Anja setuju jika si kedua jenazah tersebut diletakkan di mobil Alphard karena tujuan awalnya mereka ingin dibuang? Menurut aku tidak, tapi lebih ke masalah sakit hati yang kemungkinan ada kaitannya, ceritanya dengan mobil Alphard tersebut. Ya seperti yang aku ceritakan tadi. Itu adalah menurut analisaku. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju dengan teori yang mengatakan mereka sebenarnya jenazahnya akan dibuang ke suatu tempat tapi karena kesiangan? Atau yang kedua, sebenarnya memang mereka tidak berencana untuk membuang kemana-mana, tapi karena memang sakit hati dari si otak ini juga ada berhubungannya dengan mobil Alphard tersebut. Pilih yang mana? 1 atau 2, kemungkinannya terbesar kemana? Tapi terlepas dari itu semua, aku cuma bisa berharap bahwa tim kepolisian akan bisa segera mengungkap siapakah pelaku sebenarnya dari kasus pembunuhan yang sangat keji ini. Ingat ya, yang membutuhkan keadilan bukan cuma masyarakat, bukan cuma keluarga dari kedua korban, tapi juga dari kedua korban pun pasti sekarang sedang menantikan keadilan di dunia sebelum nanti si pelaku dan si otak itu akan diadili di akhirat kelak. Aku rasa ini bisa aku bahas. Terima kasih sudah menonton video ini. Tinggalkan like, tinggalkan komentar, dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini dan follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.